Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Ngopi Rabu Malam ke-124 yang kali ini Lingkar Jenar akan membincangkan sebuah cerpen berjudul Membunuh Iblis pada Malam Tahun Baru, karya Rizda Nurwidia. Cerpen ini dimuat harian Suara Merdeka pada 30 Desember 2018. Genap persis 2 tahun lalu. Dan kali ini kami akan mencoba melakukan pembahasan, akan menelisik, akan mengkritisi semampu kami bagian-bagian mana saja yang menjadi kemenarikan dan beberapa hal yang bisa kami kritisi. Cerpen ini terbagi menjadi 5 bagian. Ada cara mengusir iblis, kemudian para iblis yang pemalas dan pesta-pesta mereka. Bagian ketiga, rencana membunuh iblis. Bagian keempat, cara menyalakan petasan dan membunuh iblis betina. Kemudian yang kelima adalah cara menyalakan petasan dan membunuh iblis jantan. Rizda Nurwidia mengambil tipografi yang tidak biasa, yaitu dengan penomoran pada setiap adegan atau setiap cerita yang ditulisnya. Ini bisa menjadi alternatif, tetapi juga pada beberapa impresi itu bisa memberikan semacam ganjalan, karena pembaca terasa terbagi-bagi atau sudah diberikan gambaran cerita macam apa yang akan dilangsungkan setelah penomoran atau pembabakan pada setiap alurnya. Misalnya begini, cara mengusir iblis adalah deskripsi tentang sebuah mitos yang saya pikir juga agak mengada-ada, karena sejak kapan iblis bisa dihancurkan oleh petasan gitu, apalagi pada tahun baru, karena masyarakat mengenal petasan itu lebih banyak atau lebih dikenal ketika malam lebaran, dan tahun baru itu biasanya kembang api, bukan petasan. Ini juga ada beberapa hal yang bisa kita kritisi. Satu itu bahwa petasan lebih dikenal dibunyikan pada saat malam lebaran, sementara tahun baru itu kembang api. Ini sesuatu yang mungkin agak menyempal ya, tetapi yang lebih mendasarnya adalah tentang bagaimana cara membangun mitos mengusir iblis dengan petasan. Ini saya baru mengenalnya, baru tahu. Entah dalam kepercayaan lain mungkin ada ya, dalam kepercayaan lain, misalnya sekelompok masyarakat atau segolongan penganut agama tertentu yang meyakini bahwa iblis bisa diusir oleh
petasan. Ini biasanya kan cerita menjelang tidur untuk anak-anak biasanya. Ceritanya sendiri berangkat dari seorang tokoh yang disebut Kau dan bernama Lastari yang memiliki orang tua tidak harmonis. Bukan cuma tidak harmonis ternyata, tetapi sekaligus bangsat. Ibunya begitu, bapaknya juga begitu. Semua menjalankan roda kehidupan yang demikian kacau. Ibu kandungnya maupun bapak tirinya itu sama-sama, kalau boleh saya menyebut, bajingan. Itu cerita diawali dengan pertengkaran kedua orang suami istri di hadapan anak yang bernama Lastari. Laki-laki dan perempuan ini orang tua Lastari, tapi yang kandung cuma ibunya, sementara bapaknya adalah bapak tiri. Kemudian saling tuduh selingkuh, dan berikutnya pertengkaran berlangsung dengan diiringi oleh bunyi-bunyian suara benda pecah belah, piring, mangkok, dan sejenisnya. Bisa dibayangkan sebuah rumah yang dihiasi atau berlangsung dengan bangunan suasana yang demikian rumit. Nah, membunuh iblis pada malam tahun baru itu semacam analogi ya, karena iblis yang dimaksud di sini adalah kedua orang tuanya Lastari. Lastari memosisikan atau menganggap kedua orang tuanya itu iblis, dan sebagaimana iblis maka harus diusir atau dihancurkan. Nah, pada bagian kedua, para iblis yang pemalas dan pesta-pesta mereka, penulis menggambarkan bagaimana kelakuan si ibunya Lastari dengan bapak tirinya Lastari. Bapak tirinya yang pemabuk, madon juga, ibunya juga demikian. Bahkan sempat ibunya dijadikan alat pembayar ketika bapak tirinya kalah judi, ya mabuk-mabukan juga. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, ibunya pun seperti menikmati, karena sama-sama mohon maaf bajingan, maka keduanya juga terlibat dalam kesalahan yang sama, menceburkan diri pada kesalahan yang sama atau pada situasi yang sama-sama dianggap oleh umum sebagai kesalahan. Baru kemudian yang ketiga, rencana membunuh iblis. Membunuh iblis lagi-lagi itu dengan petasan. Petasan dianggap sebagai cara terbaik untuk membunuh iblis. Nah, kemudian di bagian yang keempat adalah proses pembunuhan terhadap iblis betina atau ibunya Lastari. Yang kelima, proses pembunuhan iblis jantan atau bapak tirinya Lastari. Ibunya dimasukkan petasan ke dalam mulutnya, kemudian disulut, ceker.
Bapaknya disulutkan petasan di kemaluannya setelah dia puas meniduri Lastari. Terakhir, Lastari memasukkan petasan ke dalam mulut sampai tenggorokannya, kemudian disulut pula. Jadi siapa sebenarnya yang iblis? Maka saya berkesimpulan bahwa seluruhnya adalah iblis, termasuk Lastari. Nah, yang perlu dikritisi adalah beberapa pilihan diksi, pilihan penegasan terhadap beberapa perilaku atau sesuatu yang familiar dipahami banyak orang. Misalnya ada kata meringkik untuk sesuatu atau seseorang yang sedang mengalami kesakitan. Meringkik itu kan dikenal sebagai suara kuda. Nah, kuda yang meringkik itu bukan karena kesakitan, meskipun bisa saja kuda meringkik karena sakit, tapi dalam konteks ini lebih tepatnya adalah merintih misalnya, atau bukan cuma mengadu sih, lebih tepatnya memang merintih. Kemudian satu hal lagi, bunyi petasan itu tidak dor, karena dor itu biasanya digunakan untuk pistol atau tembakan. Dor. Kalau di luar negeri bang bang. Ya, ini orang Jawa. Bang. Kenapa tidak duar? Dia duar. Duar, bukan dor, karena dor itu tembak. Yes. Itu yang perlu kita kritisi. Ya, ini seperti saya katakan di awal, memberikan penjelasan sebelum pembaca melakukan proses pembacaan. Jadi sudah bisa dikira-kira dan di dalam babak ini yang akan diceritakan itu apa, babak berikutnya dan seterusnya. Jadi secara impresi pembaca tidak dibawa kepada sesuatu yang bersifat kejutan karena sudah tergambar lewat judul kecilnya, itu sudah tergambar peristiwa apa yang akan berlangsung itu. Dan saya masih menyimpan pertanyaan. Ini juga karena keterbatasan saya mengenali kebiasaan-kebiasaan masyarakat atau kepercayaan tertentu yang meyakini bahwa iblis bisa diusir oleh petasan. Artinya apa? Ini boleh saja menjadi imajinasi atau sebuah karangan, tetapi saya belum mendengar jika petasan bisa digunakan untuk mengusir iblis. Saya baru mendengar itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu ya gambaran singkat dari saya. Barangkali ada yang mau menambahkan? Yes, atau silakan. Ya. Mengenai petasan tadi ya Mas, kenapa petasan dianggap sebagai hal yang bisa mengusir iblis. Jadi sejarah petasan sendiri ternyata karena untuk mengusir para roh itu. Jadi di Cina katanya, di Cina tuh awalnya sebelum ada petasan mereka tuh suka membunyikan sesuatu apapun yang ada di sekitarnya, itu diyakini untuk mengusir roh ketika
masyarakat itu terkena wabah penyakit, jadi dianggapnya karena roh jahat kayak gitu. Sampai pada akhirnya masyarakat ini berkembang dan membuat petasan itu. Jadi mungkin di sini penulis mencoba untuk menghubungkan petasan pada awalnya sampai sekarang itu digunakan di malam lebaran, pernikahan adat Betawi gitu kan. Sama di tahun, kalau di malam tahun baru kan kata Mas Edeng harusnya kembang api, tapi kalau di biasanya kembang api. Kalau di Brebes sendiri dua-duanya Mas, jadi kembang api iya, petasannya iya, bahkan mungkin lebih banyak petasan kalau di sana. Kalau di sini emang kembang api yang lebih banyak. Seperti itu. Nah, kalau menanggapi cerpen ini, karena ada judul-judulnya, benar kata Mas Edeng, jadi sebelum kita membaca, karena udah ada judul kecilnya, jadi udah menggambarkan terlebih dahulu, oh ini mungkin maksudnya mau menceritakan ini, dan memang benar gitu. Tapi saya cukup menikmati ceritanya, jadi kayak membaca monolog per adegan, akhirnya seperti itu. Dan mengenai penamaan iblis sendiri, selain karena kedua orang tuanya yang mempunyai kelakuan buruk, juga karena anaknya yang mungkin di sini tuh dia sakit ya secara psikologisnya, karena dia melihat ibunya membunuh ayahnya, kemudian dia juga menjadi korban pemerkosaan ayah tirinya, sampai ketika orang tuanya berantem dia pasti menyalakan petasan untuk mengalihkan kemarahan orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya marah, dia selalu menyalakan petasan itu agar orang tuanya itu berhenti marah dan menganggap bahwa iblisnya udah pergi tuh kalau udah berhenti marah. Padahal kan yaitu karena kedua orang tuanya malah kesel karena dia membuat keributan sendiri kan, seperti itu. Ya, cukup. Iya, ini gini maksud saya. Jika ini dijadikan sebagai analogi dengan iblis adalah orang tuanya, pertanyaan sederhananya adalah kenapa kemudian di akhir juga dia membunuh dirinya sendiri? Maka jadilah kesimpulan bahwa sesungguhnya iblis, karena bunuh diri di agama manapun itu tidak menjadi sebuah kebenaran kecuali dalam, misalnya dalam semangat tertentu, ada itu sifatnya keyakinan yang mengarah kepada harga diri, sikap-sikap kesatria misalnya, seppuku misalnya, membunuh dirinya karena kalah perang atau minta dibunuh oleh lawan perangnya. Atau juga ada keyakinan jika membunuh dirinya itu dia akan moksa, dia akan reinkarnasi, dia akan mewujud pada generasi atau pada siapapun di waktu mendatang, dan di waktu itu dia akan memperbaiki dirinya. Itu yang keyakinan reinkarnasi itu kan, dia menitis kepada sosok lain dan berusaha untuk melakukan rehabilitasi, memperbaiki kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Itu ada kepercayaan itu. Cuma memang Lastari di sini itu tidak punya pertimbangan apapun, meskipun tindakan semacam ini itu banyak terjadi. Misalnya seorang suami menembak, ini kejadian baru-baru ini, menembak anak dan istrinya, kemudian dia juga menembak dirinya sendiri, kan karena persoalan panik. Maka yang dimaksud dengan membunuh iblis pada malam tahun baru itu, saya pikir
tidak hanya kedua orang tuanya, tapi dalam perspektif sifat atau tindakan apa yang dilakukan oleh Lastari sendiri ya sebenarnya 11-12. Bukankah demikian atau ada ini lain? Lebih iblis malah Lastarinya. Iya. Lebih. Ya, karena melawan atau mengatasi tindakan iblis dengan cara iblis. Atau begini, justru itu cara manusia yang paling mungkin dilakukan atas dorongan iblis. Bisa jadi begitu. Ada pandangan lain? Kalau menurut saya begini, Bisa lebih dekat biar. penulis berangkat dari tema keberuntungan dahulu, tema-tema yang cukup menarik. Kemudian menempelkan tahun baru. Tahun baru ada di paragraf itu hanya dituliskan sekali lah untuk memberikan keterangan bahwa ibu dan ayah tirinya dibunuh di malam tahun baru. Ada singgungan sedikit soal kembang api juga ya. Tapi di sini akhirnya penulis itu sebetulnya kalau tahun baru itu kan identik dengan perayaan gitu ya, perayaan kemudian sukacita. Nah, dia juga melakukan perayaan bunuh diri, melakukan Perayaan duka cita. Perayaan bunuh Bukan diri. perayaan bunuh diri, perayaan duka cita. Duka cita ya, perayaan duka cita, membunuh dan bunuh diri, gitu. Kemudian ya tadi misalnya soal meskipun dia tidak merasa berduka. ya, aku juga malah ini ya di kalimat terakhir itu, dan Dor semoga iblis-iblis itu pergi. Dia kan sudah menyulut petasan. Logikanya meskipun ini fiksi gitu, dia juga hancur mati gitu. Tapi kenapa masih ada harapan gitu? Kok Niatnya itu sebelum dia bunuh diri. semoga ya. Iya. Niat itu terbersit sebelum dia meledakkan petasan di mulutnya sendiri. Gitu ya. Tuh. Jadi semoga iblis-iblis itu pergi. Itu soal teknik penempatan kalimat saja. Okay. Walaupun di depan Dor selesai. Iya. Iya kan? Kau sulut sebuah petasan yang bersemayam di tenggorokan dan mulutmu. Itu sebetulnya habis itu udah ini selesai. Tapi penulis seolah ingin menegaskan lagi gitu, ada senang dengan dan Dor gitu, dan Dor. Iya, dan saya sangat terganggu dengan Dor. Iya. Dor. Karena saya pemain petasan. Dan ini saya Main membayangkannya petasan korek itu, petasan. Kalau petasan korek itu enggak kenceng ya. Yang peletuk. Peletuk. Petasan biting itu peletuk. Dor itu petasan gede. Ya. Mercon lah ya. Sebesar lilin. Iya. Lilin berwarna lah. Saya nggak main petasan soalnya. Saya pemain petasan. Saya tahu persis suaranya. Enggak Dor. Enggak duar ya. Duar. Jadi enggak DOR. Dor. Enggak begitu. Iya. Kemudian soal teknik menyelesaikan tulisan. Fiksi itu kalau tidak menggantung ya tokohnya biasanya dimatikan. Jadi kesannya tuh ya sebetulnya ini kan linear cerita tuh. Tapi saya terganggu dengan mengapa harus diberi judul-judul kecil gitu, seperti esai. Jadi kan ya tadi selain ini tidak memberikan kejutan, kemudian sudah menggiring pembaca untuk ini pointer-pointernya gitu.
jadinya kagok ya, gimana ya, baca tuh. Jadi tidak terkejut. Iya, Sementara jadi di dalamnya sudah heboh dengan iya, banyak door. Di dalamnya Gitu, heboh, banyak gitu door. loh, gitu. Tapi kitanya nggak terkejut. Mm-mm. Nah, gitu. Iya gitu, betul. Di sini sudah yang, jadi bagaimana tubuh itu hancur atau apa memang tidak di Tidak ditulis. gitu, tidak mencoba untuk menjelas-jelaskan, tapi ketika ya akhirnya flat aja gitu. Iya, di sini sih, ini di sininya heboh gitu sebagaimana petasan, tapi kita bacanya Nah, gitu. inilah yang disebut seru, seram tapi tidak menegangkan. Terus-terang tidak menegangkan. Nah, iya. Iya. Ya, karena keseruan diceritakan, gitu. Tapi tidak menegangkan karena ada jembatan-jembatan itu, judul-judul kecil itu sudah bisa diduga, sudah bisa ditebak. Ya, kita tidak mengalami setelah ini apa itu udah sangat jelas. Ini pilihan yang berisiko. Satu, bagi pembaca pemula mungkin memberikan keterangan atau memudahkan proses pembacaan. Tapi bagi pembaca yang sudah terbiasa, ini justru menjadi menjadi portal atau speed bump, polisi tidur. Iya, Ya, ya itu iya kagok kan? itu benar. Iya, jadi polisi tidur. Gitu tuh. Polisi tidur. Karena misalnya pengarang bisa saja cukup dengan memberikan tanda bintang 2 misalnya, atau ditabrak langsung juga. Iya, karena berbeda suasana kan. Iya, sudah. Artinya loncat ke suasana yang berbeda tanpa jeda sekalipun itu masih bisa dinikmati tanpa harus ada judul kecil. Tuh. Ya secara urutan cerita ini runtut, linear gitu kan, linear. Ya bisa dinikmati. Cuma yang jadi persoalan kan, entah mungkin bagi kita ya, persoalan bagi orang lain mungkin tidak. Itu kan. Ya pemberian judul kecil dengan ending yang tragis, tetapi mungkin karena kita sudah terlalu banyak membaca tragedi, bahkan hidup kita juga tragedi, jadi akhirnya jadi B aja. Ironi dan tragedi, ya. Betul. Ya, saya juga sepakat dengan soal bagaimana tadi itu loh, mengusir iblis dengan petasan. Ini misalnya penulis itu kan mesti memiliki sudut pandang terlebih dahulu gitu. Jika memang ingin mengandaikan sesuatu gitu yang di kehidupan nyatanya juga ada atau bisa diterima dengan pikiran kita gitu, ada gitu loh yang bisa ditarik gitu benang merahnya. Oh, ini pengandaiannya dengan ini gitu. Oke, masuk akal gitu. Tapi ini tuh kesannya kayak menempelkan. Hanya seperti itu gitu. Hanya Iya, yang dijelaskan Iis itu misalnya itu sebagai bagian dari contoh cerita bangunan mitos itu terbentuk ya di Cina misalnya. Maksudnya begini, kalau misalnya penulis mau mengambil kepercayaan masyarakat Cina terhadap mitos itu, ya mitos itu diambil ke dalam ceritanya, maka perlu juga ada semacam jembatan atau sign, kode yang menuntun pembaca kepada pemakluman. Oh, pantas masih ada satu garis dengan Tiongkok misalnya si tokoh ini. Iya, itu iya kan? Jadi dalam kepercayaan masyarakat kami, dalam kepercayaan agama kami, dalam kepercayaan leluhur kami, ini jembatannya itu, jembatan leluhur. Jadi tidak menjadi bagian umum, tidak umum, ini spesifik. Karena di kita tidak dikenal, gitu loh. Kita tidak mengenal itu. Dalam kepercayaan kita tidak mengenal itu, maka perlu ada jembatan bahwa ini Artinya ada, oh pantesan karena orang tuanya atau leluhurnya
berasal dari sana, berasal dari Cina, berasal dari Tiongkok. Iya, ini kan sama dengan jadi mengeneralisir gitu. Ketika orang marah, otomatis yang disalahkan setan gitu, kayak gitu tuh. Jadi kesal, iya padahal setan ya. Jadi saya tuh teringat meme yang misalnya ya biasalah di sini hitam, di sini putih misalnya gitu. Terus kamu makan gorengannya berapa? 2. Ya udah bayarnya cuma 1 aja misal gitu. Nggak taunya manusia malah, Bu, kembaliannya, padahal dia belum bayar gitu. Kan dia lebih iblis sebetulnya gitu, lebih setan gitu. Jadi bukan membela setan atau membela iblis gitu maksud saya. Jadi ini pengandaian analogi memilih iblis yang bersalah. Gitu loh. Padahal iblis melakukan itu karena sudah tugas. Karena sumpahnya. Gitu, karena dan, sumpahnya, iya, karena komitmennya dengan Tuhan gitu kan. Padahal dia juga kan kemudian jika dirunut di sejarahnya itu kan katanya paling taat gitulah gitu ya. Iya. Ya, ini makhluk kan yang paling taat sampai mereka rela jadi kerak neraka. Iya, sampai segitunya gitu. Kalau ada yang bilang enak dong, kan iblis terbuat dari api, neraka api, mereka nggak merasa panas. Coba aja gitu loh. Coba aja gitu loh. Nggak mungkin dengan mudah melakukan perjanjian semacam itu. Misalnya sama-sama terbuat dari besi ya. Ya, sama-sama terbuat dari besi. Ini panas, sama-sama meleleh. Meleleh. Positif. Iya. Jadi jangan dikira iblis nggak meleleh oleh api neraka. Iya, jadi pengandaian orang yang disebut dengan orang jahat, orang kemudian tadi brengsek, bangsat dan lain sebagainya itu langsung dilegitimasi ke sosok ya iblis gitu. Kemudian ya sebetulnya ini kan karena dianya ya mana ada sih orang yang pengen di rumahnya itu suasananya tengkar gitu, suasananya seperti di neraka gitu kan. Seperti itu kan kalau misalnya beranggapan ya, keluarga yang tidak tapi benar. Bukan itu sebenarnya yang dimaksud. Ini masih dalam perspektif yang sangat sederhana. Apa penulis mengabarkan bahwa segala sesuatu yang tidak baik itu adalah tindakan iblis. Iya gitu. betul. Maka cara mengafirmasinya adalah tidak ada yang tidak iblis di sini, semuanya iblis. Gitu. Lebih iblis bahkan lestarinya. Nah, itu cara mengafirmasinya. Kalau soal tindakan baik buruk hitam putih, saya pikir sudah lewat lah gitu kan. Ini bukan tidak mesti kemudian iblis digambarkan sebagai sesuatu yang selalu bersalah. Iya. Kalau nggak ada iblis, pemuka agama nggak ada kerjaan ya. Nah, kemudian juga saya berpikir jangan-jangan iblis komplain. Kenapa tuh? Bisa itu iblis apa cowok? Iya kan? Komplain. Aku nggak sekejam itu kok. Iya. Aku kan cuma menggoda. Yang melakukan tindakan kan manusia, kalian. Kok aku? Ya? Kok aku lagi yang disalahin? Kalau mencoba menjadi iblis, gitu. Aku kan cuma menggoda. Yang mengerjakan kalian. Kalian berarti yang lebih bersalah. Salahnya kebujuk ya. Salahnya kebujuk. Sementara perjanjianku dengan Tuhan sudah tertulis. Itu. Jadi sesekali menempatkan iblis secara proporsional pada tempatnya semestinya di mana. Karena ini juga berpengaruh terhadap mindset. Iblis yang paling berbahaya kan yang ada di dalam kepala kita, yang ada di dalam hati kita, bukan apa yang misalnya di luar gitu, yang tak kasat mata tapi terasa misalnya, bukan itu. Yang menggoda kuat manusia untuk melakukan tindakan-tindakan tidak benar. Itu sebenarnya.
Ya ini saya pikir itulah Iya. persoalannya di situ. Ada lagi tambahan apa? Nah ini begitu mudahnya gitu, begitu mudahnya menyulut petasan di mulut emak ibunya, di mulut apa, di kelamin bapak tirinya gitu. Ya penonton bahagia aja dengan proses yang mudah itu gitu. Iya, betul. Proses yang mudah, penonton bahagia karena tidak mikir, Iya, nggak perlu nggak mikir. ada sesuatu yang Ya, kayak penonton, kurang pembaca ya. Iya itu, ya ini tragis gitu, seolah-olah memang seperti itu. seru seram tapi tidak Tidak menegangkan menegangkan. gitu. Oh, gitu Oh jadi. iya, jadinya begitu. Oke, jadi cuma gitu. Udah. Ya tanpa bermaksud untuk apa ya, ini kita mengkritisi karya yang apa ya, karena kita fair ya, kalau tingkat kebaikannya di mana, tingkat beberapa kebocorannya di mana gitu. Ini sesuai dengan proses bacaan kita juga kan. Iya. Itu persoalannya gitu. Bagi pembaca pemula mungkin akan merasa sangat terbantu dengan judul-judul kecil ini, tapi untuk yang terbiasa agak repot karena bisa jadi speed bump, jadi polisi tidur. Iya, yang biasa mikir abis ini apa ya gitu tuh. Jadi ini tuh Oh iya, speed bump ya udah. speed bump. Kalau polisi tidur kan satu, kalau speed bump tuh banyak. Ya, Jadi ini- kalau ada mobil atau motor lewat tuh Iya, yang biasa di depan sekolah-sekolah gitu kan. ya, itu banyak garis yang menonjol. Bikin Speed bump, sakit kepala. Itu Ya itulah. Ya yang- kenapa tidak diandaikan seperti binatang misalnya gitu kan? ya pilihan juga. Pilihan ya. Ya pilihan. Artinya apa? Setiap misalnya memilih entah iblis, entah binatang, entah apa, ada risiko pertanggungjawaban, ada konsekuensi di situ. Ya kita menikmati ini, tetapi sekaligus juga melakukan kritik ini sebagai risiko dari pilihan penulis, gitu. Penulis memilih itu, maka risikonya, konsekuensinya ada kritik tentang apa yang dituliskannya itu. Tuh, dor, meringkik, kemudian judul-judul kecil itu. Ada lagi sih beberapa Apa? kesalahan ketik lah ya. Apa itu? Benda-benda yang di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Iya. tentang ini. Ini bisa jadi semacam lisensia puitika tanpa tanda sambung kan? Ini di atas memiliki taring-taring. Ada. Nah itu artinya tidak ada inkonsistensi di situ. Kalau hendak tidak menggunakan tanda hubung, maka pengulangan itu seluruhnya tidak menggunakan tanda hubung. Kalau menggunakan ya gunakanlah pada setiap kata yang diulang, ya kan ya. Itu saudara-saudara sekalian. Oke, Is. Oke. Kalau demikian kami pikir cukup ya, karena membahas sesuatu itu tidak harus berpanjang-panjang, secukupnya sebagaimana mestinya pada tempatnya. Tidak ada kesimpulan. Terima kasih. Mohon maaf jika pada proses perbincangan ini ada beberapa kalimat yang tidak cukup berkenan di hati penonton. Insya Allah kita akan bertemu di 1 tahun lagi, ya. Tahun depan. Tahun depan. Tahun depan di Ngopi Rabu Malam ke 125 dengan tema yang tentu saja bisa berbeda
dan dengan pemateri pembahasan juga yang hebat pula. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.